secara hukum kalau laki-laki tadi yang bukan warga atau perempuan tadi bukan warga MTA, namun sholatnya tertib dan berfungsi sebagaimana fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah, dia muslim atau muslimah, maka hukum pernikahannya sah sesuai dengan syariat. Adapun putra MTA nikah dengan putri MTA itu anjuran dari majelis dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah tadi dijelaskan. Di samping itu, saat ini tidak kita pungkiri putri MTA jumlahnya lebih banyak daripada laki-lakinya, bukan begitu Ustaz Ghazali? Ya. Putri MTA itu jumlahnya lebih banyak. Kalau sekarang putra MTA atau laki-laki warga MTA menikah dengan yang bukan warga, sedangkan putri MTA itu mematuhi nidom, hanya akan menikah dengan warga MTA biar sama pemahaman keagamaannya, ya. Maka berapa banyak putri MTA yang belum bisa mendapatkan imam, mendapatkan kepala rumah tangga. Wong andai kata putra MTA itu nikah dengan semuanya dengan putri MTA, sekarang fakta ya, membuktikan, misalkan ya, laki-laki warga MTA jumlahnya 30, putrinya itu sekarang ada 60 atau 70. Kalau yang laki-laki tadi sudah nikah semua dengan putri MTA, misalkan putrinya 70, masih sisa 40 putri ini. Terus solusinya bagaimana? Sebetulnya Quran sudah memberi isyarat kuat, memberikan solusi. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wal sulasa wa ruba, 2, 3 atau 4. Namun masih banyak laki-laki MTA yang tidak bisa adil. Fa in khiftum fawahidah. Memang 2, 3, 4 itu solusi dari Quran, dengan syarat laki-lakinya bisa adil. Kalau tidak bisa adil, fawahidah, maka cukup 1. Jangan hanya gara-gara memenuhi hawa nafsu lantas menikahi 2, 3, 4. Padahal tidak bisa adil. Kalau tidak bisa adil berarti hanya menuhankan hawa nafsu. Kalau itu terjadi, khawatir tidak bisa adil, maka cukup 1. Sekalipun laki-lakinya itu bisa adil, tampaknya istri-istri kita itu perlu diedukasi, Ustaz, tarbiyah, pendidikan. Banyak yang belum siap. Hampir rata-rata istri-istri kita itu nggih monggo, sing penting ampun jenengan, kan gitu. Ya, terus bagaimana? Maka semaksimalnya ya. Kalau suami itu bisa adil, maka istri tidak berhak menghalangi. Tidak berhak menghalangi bukan berarti ditilap nih, tidak dikandani, diajak ngomong baik-baik. Karena istri kita juga manusia, punya hati, punya nurani. Jangan model tilap-tilap kayak begitu. Istri itu akan lebih siap kalau diajak ngomong dulu. Kalau tiba-tiba tahu di kemudian hari, oh iya itu sudah saya nikahi, kaget istri kita. Karena biar bagaimanapun para istri itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dia kalau ngerti ujuk-ujuk maka akan bisa patah ya. Tiba-tiba nanti ngerti suaminya ternyata sudah punya
istri lagi patah nanti. Kalau tulang rusuk yang bengkok. Beda ceritanya kalau diajak ngomong baik-baik. Ya, biasanya para suami yang sudah terjadi itu tidak ngajak ngomong, tetapi ngomongi. Ngomong itu contohnya begini. Lawang agama saja membolehkan kok. Saya mau nikah 2, 3, atau 4, apa urusanmu? Kamu istri melarangku, apa urusanmu? Wong agama saja, Quran saja membolehkan. Nah, itu namanya ngomongi. Ngomongi ning mung separuh, setengah-setengah. Memang membolehkan, tetapi syaratnya harus adil. Nah, harusnya begitu. Jangan hanya pinter ngomongi 2, 3, 4, apa urusanmu? Allah saja membolehkan, masa kamu melarang? Hanya cukup berhenti sampai di situ. Fa'ilam ta'dilu fawahidahnya tidak disebutkan. Nah, ini berarti karena dorongan hawa nafsu. Maka istri akan patah nanti. Kalau patah, istri akan minta cerai pada suami. Nggih pun monggo. Namun ceraikan saya. Karena patah. Maka pelan-pelan diajak ngomong. Diajak ngomong niscaya. Kalau diajak ngomong, kalau betul-betul dilandasi ketakwaan panjenengan untuk nikah 2, 3, 4 itu. Betul-betul ingin berbuat adil dan memang merasa bisa atas pertolongan Allah. Nanti hati istri yang menggerakkan nanti akan Allah, dilunakkan oleh Allah. Nah, nanti habis ini insya Allah akan banyak WA Ustaz. Ya, saya tidak menganjurkan suami-suami ini untuk poligami, tidak. Hanya menjelaskan bahwa solusi Quran, kalau bisa adil para suami itu maka 2, 3, 4. Mengapa? Karena perempuan, jumlah perempuan di seluruh negeri yang ada di dunia ini, jumlah perempuan itu lebih banyak. Andai kata pemuda muslim menikah dengan semuanya dengan pemudi muslimah, niscaya masih tersisa pemudi muslimah yang belum mendapatkan suami. Suami muslim tentunya. Andai kata pemuda muslim di seluruh dunia ini satu-satu begitu menikahi pemudi muslimah, ibunya istri satu-satu semuanya, masih ada pemudi muslimah yang belum mendapatkan suami muslim. Karena jumlah populasinya lebih besar daripada laki-laki muslimnya. Ya, lihat saja di survei-survei, di setiap penduduk negara manapun, jumlah perempuan lebih besar daripada jumlah laki-laki. Itu solusi Quran. Lah nanti kalau muslimahnya tidak mendapatkan suami muslim karena laki-laki muslim tadi sudah dapat istri muslimah satu-satu, lantas apakah pemudi muslimah tadi akan nikah dengan laki-laki kafir, laki-laki yang beda akidah? Tentu tidak. Haram hukumnya. Maka Quran jauh-jauh hari Allah sudah mengetahui itu, maka Quran sudah memberikan solusinya bagi yang bisa adil. Kalau tidak bisa adil, fawahidah, satu saja. Karena kalau tidak bisa adil, maka dia nikah 2, 3, 4 sudah barang tentu memperturutkan hawa nafsunya. Yang terjadi apa? Maka istri pertama, istri tua itu akan dikalahkan. Yang awalnya lembut dengan istri tuanya, istri pertamanya setelah nikah dengan istri yang kedua, ketiga, karena dorongan hawa nafsu tidak bisa berlaku adil,
Maka yang awalnya tutur katanya santun terhadap istri, yang pertama tiba-tiba menjadi kasar. Oh, kowe iki bojo kaya gombal. Ada enggak yang begitu? Ada warga ngaji juga, warga jamaah juga, kalau tidak salah sudah khususi juga itu. Suami, wah bojo kaya gombal. Wes, ora usah rembukan. Kamu istri kaya gombal. Loh, ini kata-katanya kasar. Kata-katanya kasar, sehingga merasa dirinya itu karena sebagai suami merasa lebih mulia di hadapan Allah daripada istrinya. Lebih bertakwa. Sekarang lebih mulia dari mana? Wong tutur katanya aja kotor. Orang yang mulia di hadapan Allah, orang yang bertakwa di hadapan Allah, itu tandanya salah satunya tutur lesannya itu baik kepada siapapun. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bertutur kata yang baik. Kalau tidak bisa diam. Lah tadi kalau bicara kepada istri, oh istri kaya gombal, nuwun sewu, mohon maaf. Ada pula suami yang ngata-ngatai istrinya. Mohon maaf terpaksa saya tirukan. Lah utekmu ki ning ngendi? Nah, itu perkataan kotor di hadapan Allah. Masa iya suami yang seperti itu bertakwa di hadapan Allah, padahal lisannya kotor kepada istrinya? Merasa lebih mulia, merasa lebih bertakwa karena terlahir sebagai laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tetapi lupa ada ayat yang mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Tidak peduli apakah kamu laki, apakah perempuan, apakah kamu suami, apakah kamu istri, Allah tidak membeda-bedakan. Yang ada perbedaan di sisi Allah itu adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Maka hati-hati para suami, jangan mengambil ayat asal comot ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lantas kemudian untuk membenarkan perbuatannya, tutur katanya yang salah, yang kasar kepada istri. Itu berarti panjenengan sedang mendalilkan amal, mencari-cari dalil untuk membenarkan tindakan kasar panjenengan, tutur lesan panjenengan yang kasar kepada istri. Berarti sedang bermain-main dengan dalil panjenengan. Hati-hati. Ya, kita itu diperintahkan untuk mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Ya, itu kalau yang ditanyakan hukum pernikahan secara syariat, insya Allah sah halal selama muslim atau muslimah. Tandanya muslim muslimah berarti mendirikan sholat 5 waktu secara konsisten, istiqomah, tertib, dan berfungsi sholatnya sebagaimana yang Allah tetapkan. Ya, ada lagi.